Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Gunakan merupakan contoh tanggungan di bareng nanti memiliki pagi ini pertama yang mari selain dari perbedaannya nomor dibahas coba kalau boleh itu apa yang coba boleh nomor dibahas itu namun berjiwa kepanjangan artinya itu mengisi ngaji malam sore orang terutama yang ini dari rokok bantuan rokok hari ini numis yang rokok merah numis yang cewek numis dikasih ngaji malam sore dikasih itu belajar baca bismillah soalnya dua yang enggak itu kadang-kadang itu mengaku sosok akan sakit harus diawet terus pokoknya melihatnya sama menyukai berjalan padahal tujuannya sebenarnya baik diri dari langkah pertama itu harus kita awali dikulingani sekolah ini dengan bacaan bismillah soalnya apa? Dengan kata bismillah itu Tuhan telah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan kata bismillah Tuhan sesuatu yang tidak ada akan menjadi tidak ada. Asalnya dulunya dia subuh kalau Gusti Allah dijadikan alam di sini kami menikmati wong sang dunia dia terperangkap bismillah. Bisa pada akhirnya kalau kita harus dilengkapi dunia ini jauh dari kiamat, beliau diawali dengan apa? Bismillah. Mula umat Muhammad memang diperintahnya melakukan mampu diniati dari bacaan bismillah terus itu ngomongnya awal ini dari ngomongnya harus sampai lagi ke orang bismillah itu saya kunci dalam kehidupan sabor ada ini pun untuk kita melaksanakan wasilah melaksanakan belajar merdeka Surabaya mamai di pengajian yang dipasang nama diri pengkuannya diri dengan kamu sumari pengkuannya diri sisi sondanya untuk yang dunia itu orang sekolah juga termohon yang tua jadi tanpa hal itu perkembangan dari diri kan sudah keluarganya diri tapi yang mereka menggunakan awal diri menunggu studio para diri mukul-mukul apa yang berjaya ini dipun video dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kali ini rezeki yang tampil yang barokah dan fatimah kita mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah biarlah ketuanya agar dipandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang terbilang Nabi Muhammad yang bisa kita mereka yang paling kesenangan dan kondisi yang mereka katakan dari proyek patungan yang kita akan kasih kalau saudara patungan ada kesenangan kalau Allah dengan ini adalah pekerjaan oke semua terjadi dalam kehidupan ini nanti gunakan putusan gunakan keluarga kita sebagai asam sunai seri-seri kita sebagai asam sunai kata itu kita sebagai asam sunai kata kita sebagai asam sunai mudah-mudahan amal kesayangan itu turun tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perkataan yang diganti kalau terus kamu mengaji amal dengan apa kalau amal dengan dia akan memberikan pada kandungan orang jamaah
kemudian yang itu kita sesuai yang kita menggunakan pilihan tampil tampil urusan pun tampil sesuai kajian pun berkali-kali dia akan mengalami yang akan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karmoti pagi tanda kawan. Jadi pertemuan kesehatan kalinya ini kita mencoba untuk membahas tentang ilmu ikhlas atau amal ikhlas. Ikhlas itu ya pasrah dari Gusti Allah, boleh ridhone Gusti Allah tanpa ada tendensi apapun. Setiap kita bekerja atau beribadah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan itu hati yang kumangkir atau hati ini diupayai setiap apa yang kita amalkan itu dijaga dengan dekade itu pasrah. Oleh ini Gusti Allah tidak mempunyai tendensi apapun selain boleh dipuji. Sebab apapun yang bisa sebagai pertanyaan paling jauh Gusti Allah Subhanahu wa taala mendika innal munafiqina yukhadi'una Allaha dan sakemene wong munafik atau orang yang musyrik munafik artinya orang yang mengingkari itu wong-wong sing model termasuk ngapusi Gusti Allah, ngapusi awake dhewe yo ngapusi Gusti Allah. Dan Gusti Allah kan orang sing ngerti besok akhir bakal ya Gusti Allah ngapusi awake dhewe ngapusi. Contohnya awake dhewe yang bergawe utawa ibadah awake dhewe ibadah ada niat selain boleh dari Gusti Allah. Awake dhewe ibadah tidak ada tendensi atau awake dhewe ibadah ada unsur lain selain hanya pasrah kepada Allah, itu dianggap kalau Gusti Allah itu ngapusi awake dhewe, ngapusi kalau pengerani awake dhewe kalau kegiatan rutinan tujuannya jadi lembong, awake dhewe ibadah tujuannya jadi nilai ngomong api. Jadi ini ibadah kok gak boleh dari Gusti Allah. Gimana dia kalau Gusti Allah ngapusi anak itu ngapusi pengerani. Dan itu barangkali kalau saya menjadi bisa diapusi. Dia anak itu ibadah dengan tujuan supaya dilembong. Anak itu ibadah supaya jadi nilai uang dan apapun amalan atau perbuatan kita kalau niatnya itu selain Allah itu dianggap kalau Gusti Allah menurut saya itu dari ayat itu termasuk ngapusi awake yo ngapusi pengerani. Dan sing diharapnya Gusti Allah kan tangguhi sing diharapnya Gusti Allah itu wong sing ibadah karena dunia atau urusan akhirat itu mutlak atau murni karena menghadap ridho Gusti Allah. Oleh Gusti niatan juga ridho Gusti Allah, itu bahkan Gusti Allah bahkan menyanyikan untuk mulai hadiah atau mulai pahala. Dan pahala Gusti Allah itu bisa kepada rasa di dunia, bisa kepada di akhirat, bisa kepada kedua-duanya. Sampai diri ibadah yang Gusti Allah memang niati berarti dari Gusti Allah sudah bahkan ngijoli ibadah yang awake dhewe baik itu di dunia bisa juga di akhirat bisa kedua-duanya oleh dari Gusti Allah. Jadi makroni apa itu orang itu akeh. Seperti ini ada diri atau ini terpengen aktif itu ngomong dari mana ini bukan tujuan lain kecuali hanya dari dunia Gusti Allah. Dan itu salah satu dari ayat inna nabiya yuqalibuna wa
di perkotaan termasuk amai diri untuk menjadi amai diri menjadi bersama ombo kalau saiki. Tapi kalau bersama saiki diusahakan atau diniati tidak diberi Allah dan diusahakan semaksimal mungkin dengan konsentrasi ombo terus cuman cara membentuk amalia itu peramalannya itu sangat berdiri itu kilo-kilo hasil maksimalnya itu lebih banyak yang mana. Jadi nanti akhirnya ada kaitannya dengan syariat dan hakikat. Syariat itu adalah ibadah yang sifatnya fisik, tidak hanya manusia yang bisa dilihat oleh mata. Kalau hakikat itu yang ada sehingga tidak ada diri sing ana ing swara tamiati mangulih. Nah, itu ibadah boleh diberi Allah sing rohilae diri. Dan itu kan Islam cuma prediksi utawa kira-kira bukan tapi yang tahu secara hakiki atau hakikatnya itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Di sini makanya Allah itu mewanti-wanti dalam suatu ayat bahwa contoh tanda-tandanya orang-orang yang munafik atau orang yang mengingkari itu adalah sistem atau teori cara melaksanakan ibadah, baik itu masalah penggawean atau masalah ibadah sabun nawalnya itu ada tendensi lain selain kepada dia dari Allah. Jadi termasuk orang ngapusi, ya orang yang ngapusi gimana itu bahkan orang ngapusi atau orang lain yang ngapusi biasanya pada akhir dari kiamat waktu lawan pembalasan kebaikan atau begini apa yang pertanggungjawaban misalnya ada dulu ketika awal diri ditekoni oleh Allah di amal ibadahmu dan ternyata di situ butuh tulisannya kayaknya sebab apa? Sebab cara ibadahnya itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Ayo melihat kebiasaan rutinan ini itu sudah mempunyai ada sinyal bahwa itu ibadah bukan karena dia bukan karena boleh diberi kamu tapi boleh uang boleh jadi nilai kurang dan nilai seseorang itu antara yang bisa membedakan antara apa itu tidak khawatir terkuasa ini boleh calon menggunakan angel, saya bukan kebiasaan atau Kristen. Hubungannya dengan ikhlas rumah, hubungannya dengan kita masuk seorang yang terkait dengan apa jenis yang ibadah, mengenai kalau hubungannya berdoa ibadah. Dan itu dikatakan di sini adalah aku berutara anak sukaro anisirka anak waliun akhir nabi sirka. Jadi bahwa Tuhan itu adalah tidak butuh Allah diri, Gusti Allah itu suci, Gusti Allah itu Gusti anak Tuhan beliau, aku itu suci kita manusia. Jadi aku tidak butuh sosok-sosok. Sebetulnya itu manusia. Kalau butuhannya Allah diri dan Gusti Allah itu tidak bisa diduakan. Artinya Allah diri beri tujuan ini baca kok niatnya memang bukan karena Allah, bukan karena itu Gusti Allah, bukan karena itu dikatakan oleh Allah. Kembali lagi yaitu berbalik pada syirik. Syirik itu orang yang menyebutkan bukan keluar dari Islam, tapi orang yang menyebutkan Tuhan. Awal itu niat ganda. Niat ganda itu tujuannya Gusti Allah yang manusia itu dianggap dalam kajian ini syirik kecil namanya syirik asghar atau syirik cilik. Dan itu salah satu hal yang menjadi penyakit hati ini
yo gampang, maksudnya gampang yo cari diri carane noto, awal dhewe seperti apapun ibadah awal dhewe wis sing penting niat memang sing maksimal. Kayak awal dhewe tujuan ibadah itu sendiri lah, wis ora usah duwe tendensi yang lain, bukan butuh akeh-akeh. Bukan sak mampunya awal dhewe ibadah wis pokok itu sudah bisa amal untuk dilakukan awal dhewe. Apa sing dilakoni awal dhewe sing senajan gak dirugi kancane itu ditolong. Jadi kalau itu ngapusi ya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saudara ngapusi awal dhewe. Antara omong dalam komunikasi betul atau betul untuk ngomong gak betul itu kalau ngapusi awal dhewe. Sebab antara tahu dan tidak tahu itu beritahu ya maka dikatakan orang lebih mengerti, berpaham, lebih tahu. Makanya kita sebagai manusia adalah al-insan makhluk manusia, manusia panggilan salah panggilan lari berurang jadi si manusia itu menunggu. Jadi orang yang ada diri itu seorang hamba yang lemah. Jadi sifat takabur memang seorang menjauhi dari rasa bebas. Mengerti, sombong ini sebetulnya piagam Gusti Allah. Yang demi kalau manusia itu tidak punya predikat takabur atau sombong atau angkuh. Sebab itu sifat-sifatnya Gusti Allah. Dan menurut apa? Gusti Allah ngerti. Gusti Allah lewat menurut apa? Jadi bisa ngerti man arafa nafsah, man arafa nafsah awal arwah roba sing sapa wong roh awake dhewe karo pengirane. Artinya opo di dalam ayat itu man arwah nafsah awal arwah roba pada siapa yang mengetahui dirinya akan mengetahui Tuhannya. Itu maksudnya awake dhewe iki rumangsa awake dhewe itu makhluk sing lemah. Lek awake dhewe mangsane awake dhewe iso ora wis dan itu akan mengetahui bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Awal ini tidak apa-apa dari iso. Awal ini tidak apa-apa dari iso. Soalnya di rumah yang ngeluh sampai yang ini sehinggawe urip, sampai yang ini sehinggawe noto rezeki, sampai sehinggawe ini menusuk rumah sehingga dari sakit wabah berdaya Gusti Allah. Nah, awal itu bisa maksimal untuk tafakur lah. Tafakur itu mikir-mikir, itu tafakur biqolbilah, mikir-mikir dengan Gusti Allah. Itu secara perlahan tubuh kita, hati kita akan tertanam keikhlasan dalam beberapa hal. Ikhlas dalam yang berjauh ikhlas, dalam ibadah juga ikhlas, dalam segala hal akan secara sendirinya timbul rasa keikhlasan itu akan muncul. Sebab kulino kebiasaan. Tapi kalau jiwanya awake dhewe, ragane awake dhewe iki diujuk, sesuatu hal sing jarang kita koreksi. Terus isine ambisine berlebihan, atau rasa sabarnya berlebihan dan sebagainya, itu secara tidak langsung hati kita sulit untuk tertanam rasa bebas. Bebasnya angel mlebu namanya kalau niati kita terus kadung dibulinane tubuh yang lain diri selalu diubah dalam namanya diubah terus. Saya demi sedikit itu nafsunya itu bagaimana itu digerogoti kalau rasa sing hilang kok keikhlasan rasa kok keikhlasan. Jadi semoga-moga yang akan diri dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hubungan sesama manusia atau hubungan seseorang kepada Allah,
berusaha semaksimal mungkin untuk menanam hati kita dengan cara ikhlas itu pasrah. Bismillah, tak ada tendensi lain. Wabe ya, kekombolnya Gusti Allah, sebentar kembali namanya Gusti Allah. Dan terus hikmahnya apa oleh menunggui? Hikmahnya ya, awal diri tidak lain hanya mendatangkan berkah dan hidup. Jadi harapannya ya berkah ya hidup dan berkah itu tidak akan bisa masuk kepada tubuh manusia kalau tidak dijaga dengan rasa ikhlas iman. Soalnya mau dijualkan. Soalnya sifatnya tunggal, artinya lagi sini atau sini foto ini tak kena. Jadi soalnya ini meninggalkan tujuannya bukan bilang itu jauh kan kanomo kakaknya amal iman lagi toko kalau Gusti Allah justru Gusti Allah menyampaikan bahwa karena itu bahwa hajilah cara lalu bina orang yang semacam itu nanti besok dari kiamat ibadahnya tergantung sih bagian amalmu itu tujuannya bukan kalau itu tapi kalau ngomong dia dan saya ini ibadahmu selama di dunia iman krono menungso yo jalur yang ini wong sing bertujuh pokoknya apa yang dhewe kalau kegiatan rutinan kok duwe ngarep-ngarep ben film sapa ngono ya dan besok yang akhirnya apa kalau kita ibadahnya kowe ben ibadah kalau kegiatan itu tujuannya ben film wong kae saiki amal ibadahnya ada wong kae bercara gak ada ngomong asli makanya saiki ini ridho utawa lillah itu harus kita berusaha untuk kita tancapkan dalam hati dincapnya, dibulinya dincap jadi kalau saiki lek amal ibadah yang awal itu memang secara ibadahnya awal itu nyambut gawe bangunan ngomongin usaha awal semaksimal mungkin kita upayakan nanti hasilnya juga maksimal. Terus langsung ngomong ada pansul penting coba dengan buat dia tapi kenapa ngomong rame aja terpakai oleh apa jenis cara orang mati makan maksimal ya hasilnya juga nggak maksimal. Ibadah pun kalau kita lek awet di biaya ini yang menunggu ibadah nggak usah kangen sendiri pokoknya awal itu sih sakit ini mentes dari hasilnya pun juga akan bisa dirasakan dan Tuhan itu tidak akan mengingkari janjinya bersama tidak akan menjanji mengingkari janjinya kalau itu kudu hasanah di asli hasanah setiap kita melakukan satu kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan janji Allah jadi kalau kita yakin menunggu ya insya Allah akan diwujudkan tapi memang siji kuncinya memang karena ridho yang bicara itu dari bicara karena itu dalam keterangan kita bahwa itu tanti diri tentang ikhlas jadi enak mereka kami kalau yang ini jadi mengatasi sampai dan itu umrah paling kita berusaha semaksimal mungkin dalam namanya yang usahakan sebenarnya sangat mampu yang baik diri mampu yang anak itu jadi kalau mungkin ada itu Yoni ada apa jenis ada ulama kreatif senai pamoci ulama kreatif itu negaranya saya segala negaranya sedikit ulama kreatif itu seorang ahli kasar ekonomi termasuk muhibine visur bil obat batu parmandiri pecinta kopi dan rokok itu bagi sangat dan di situ itu ada sebuah sihir atau sakit Manya ulang bakahu bilang tuhoni
Kang istijani bila kantong buli man sopone wong laku lalu tangan sopoman Bacaru dan sahuse man bila cukone perawatan kolok iku kang istijani kaya dene wong kancing bila cukone perawatan dewa. Jadi sopone wong barmangan orang rokok kaya dene wong kancing orang dewa tepek tau tapi tersinggung apa lagi ini buyon orang di ini orang-orang kreatif. Jadi asal orang kita kopi dan rokok ini buyonan yang begitu. Oh ini wong barmangan orang rokok kaya dene wong kancing orang dewa Aki maksudnya ibu mau kita rokok itu mah bilangnya lama-lama sama Indonesia dia itu takut ya sampai ini ada yang penting mau kalau masalah kelas di mau ternyata diabadikan dalam surat di dalam Al-Quran inna al-nabiina yuqatiluna wa jadi bahwa munafik itu termasuk orang yang mengingkari dirinya dan mengingkari Tuhannya. Ingkari awalnya itu bukan dari Gusti Allah, tapi krono pamrih dari Gusti Allah. Awalnya itu pamrih dan ini sesuatu hal yang besok pada akhirnya akan dijawab oleh Allah. Pemilih itu bakal jadi aku sih dari Gusti Allah. Soalnya saya dulu ini mau kampus itu siapa, itu bakal itu nanti dari kampus dari siapa. Itu sederhana. Jadi di seperti kampus amalan diabadi berdaya main diri untuk dilatih untuk berusaha ikhlas itu pasrah. Untuk kampus ini semua berarti ini di botol karamu gaya karamu. Terus apa itu kata di mau jawab ngerti ya. Kalau di negara nanti soalnya ini jauh justru malah bersama teman menurut. Kalau itu membuktikan bahwa manusia itu adalah al-insan atau manusia kalau misalnya apalagi lagi jangan kita memaksakan kerja. Oke. Yang terang nawe dan sesuatu yang menang sampaikan kalau jadi itu aku dia juga belum malah dalam mengaji dengan nyuwun kersa wonten batasan minimal sing entas panggah awake dhewe batasan minimal atine awake dhewe bisa ngarani ikhlas kira-kira secara syariat sing kena dirungokne sing kena diamalne niku wonten mboten. Nggih, mergo kaitane ngeten. Wau nyereng awal yang berdaya niku bismillah. Sudah pemahaman kula juga bener juga salah. Kula lak nyebut bismillah berarti nyebut asmane Gusti Allah. Lawan nyebut asmane Gusti Allah sing Rahman Rahim terus dan yang beda. Menggak kula guys. Yang berkaitan itu ibadah. Rezeki itu zakat. Nah, keranten nyambut gawe kula niku hubungan kalih tiyang sanes. Kula mergo nyuwun sewu, mergo kula guru wonten kepala sekolah, wonten pengawas, wonten kanca, wonten murid. Kadang dadosne pada saat masuk pada sing jenenge nyambut gawe niku hilang. Bismillah kula niku lho. Kula nek kepala sekolah ya ketake orane tenanan.
Terus kalau dia santai dari tiang tani, dia nanti mancing maksud gua, nanti mancing. Kalau lagi tugasnya juragan, kowe tahu tenanan. Ya. Satu sisi niat pulau awal-awal bahwa kalau niati Bismillah nyambut gawe, jadi jalannya rezeki dua anak tujuh kali pulau ya. Di situ terjadi apa? Ya bahasa pulau ada anati kontradiksi hati. Padahal pulau nyadari udah pengen dulu tuh ngamal itu lakon dulu. Kalau yakini lakon dulu udah insya Allah ikhlas. Ini sih pulau tertarik sangat. Nyun pendapat Gus, ngapunten sangat. Ampun. Waalaikumsalam. Semoga di bidangannya di Busawi sampai orang ini saya ini disampaikan Pak Guru mewakili apa yang termasuk itu. Terus yang namanya niat itu lebih kalau kita pakai bahasa itu lebih kepada hakikat. Kemasan yang bergawe lebih kepada fisik atau sangat. Beberapa waktu yang lalu juga ada pembahasan semacam itu. Makanya antara syariat dan hakikat harus kita dipaskin atau itu aku menyadari ada itu. Paling tidak minimal apa yang disampaikan aku tadi di dalam dari langkah pertama dari titik nol itu sudah ada bacaan dengan niat Bismillah itu. Kalau masa di dalam lapangan gue jadi neomo, gue sudah masuk kategori syariatnya atau ibadah fisiknya. Niat itu memang dari awal sudah masuk secara. Kalau kita kaji lapangan, kalau kita observasi mengadakan penelitian, baik seperti di orang-orang kalau ada yang Bismillahirrahmanirrahim, yang kita hadapi apa? Kayak ini penggawean yang sama sedikit dihadapi apa yang kita hadapi itu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal dari kita awal langkah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita kalau jalan simpangan karokok 8 Bismillah tidak ada dari itu sudah dari awal. Bima itu kan kita pikir Bismillahnya jalan itu nggak kosong kado. Nah itu antara apa ini di dalam makanan itu termasuk syariatnya atau ibadah fisiknya. Ikhlas itu juga begitu. Jadi ikhlas itu sinkron dengan diri. Diri, bisa ada di versi model dengan berkat. Nanti ada timbul rasa praduga. Paling rasa praduga. Rasa praduga itu kan lebih contoh kepada fitnah. Wakai wirahnya akhirnya dulu. Jadi kalau kita sudah hati kita yang sudah melekat dengan kebijakan hati itu laku harus mancet sampai nanti mereka mata mau tahu model ini dengan itu kalau itu ibadah bisa memang diniati waktu jauh ini uang mulai tak cocok kalau hati nyawai ini juga hati tidak itu lain soalnya yang kita pertanggungjawabkan antara hubungan dengan Tuhan atau hubungan dengan manusia di matanya yang lain diri. Wong liya iki makaron, wong liya iso dia mangju. Sebenarnya tak benar. Kuncinya kembali kepada manusia diri kita masing-masing.
Terus nyala di mana? Aku jalan dulu, yang penting ngoyo suruh kakek gue. Wih jenis orang mandu ya. Kita nggak butuh ngomong baru sana. Kalau yang masuk terangin aku di malu itu lah. Sekarang dalam lagi komunikasi namanya pengiran. Terus gue gimana juga juga pengiran. Jauh tulisannya orang diri. Aku dinamoy. Awalnya juga ibaratnya nyambut gawe itu yo ibaratnya sebagai makhluk yo dinafkahi keluarga itu termasuk ibadah. Jadi ya kembali pada dari awal tadi inna amalu bina amal itu dengan proses masing-masingnya. Dan ingat itu dengan diawali dengan bismillah wahid dan mau kajian bismillah. Jadi kita nggak awal itu sudah perlu mikir kontrol ini aku itu. Kalau kita berhadapan dengan pertimbangan dunia wanita, dunia akademik, hubungan kalau konco guru, konco sekolah, kalau berarti ibadah fisik, memang harus begitu. Itu ini syariat yang menurut ya mungkin itu sih ngabai monggo. Jadi intinya yang sampaikan waktu nanti ya beroperasi pada namanya IDW sejauh mana kita itu yang tahu atau awal-awal IDW akhirnya IDW orang itu tahu itu jaga-jaga makanya kadang pulau putus juga kalau ini benar juga salah di akhir satu penggalian pulau itu pulau namun Sunda buku-buku yang tak nonton ini Pak bukan kopong ya aku dari ini kuno ya kelasnya wis metu kopong kosan. Jadi seperti yang kemarin itu puluh syariat itu tidak artilah dari setiap ibadah fisik tanpa didasari dengan telengi akikat di pokok apa serpo tertular sepain. Nah kalau tak disebut kalau mesin saat ini jadi seperti sepain tertular. Ini puluh syariat itu tidak akibatnya akibat menurut dia ada yang ibadah syariat tanpa disertai atau ini yang dipakai pakai telengi akikat memiliki apa? Yang apa tapi di rumahnya kan jadi terkompon di rumah sing bahaya ini puluhan hakikat tidak syariat awal di ilmu hakikat tanpa syariat itu batal. Contohnya kemarin awal di bulanan pengen matur bulanan awal di fisiknya udah dikerjain tangannya nggak dilakoni di sebarang musuh nanti kok gak kali itu ibarat tak orang-orang kita ini kalau dihubungi kalau masalahnya dihubungi dengan ibadah pun juga begitu. Wah imam Jumat ya, aku pengen Jumatan, ini ada pengen itu hakikat ini pengen Jumatan, tapi ya di sini kita nggak makan tempat masjid, oh ya jalan Jumatan kan yuk, boleh ibadah. Begitu juga orang usaha buka warung, wah bisa menilai warung itu buka, tapi mana gede, warungnya ditutup, oh bisa buka dulu warungnya dibuka. Ya, fisiknya harus kita harus kita aplikasikan, kita wujudkan dengan fisik itu syariat. Dalam ibadah sing ketok ngomong, ibadah yang membutuhkan tidak antisi. Hakikat pun ibadah sing menunjukkannya hati silo yang itu. Dari syariat apa yang karena kita motong kecil. Artinya apa? Teman-teman yang awal itu malah itu bisa menonton masalah nanti perparikan lebih juga baik niat wah asli ini ada nih kok ini tak bisa terus mikir ini mau dengan Jumat ya bayar Jumatan tapi itu kok baru niat dalam hati niat pun dengan hati walaupun tidak diucapkan dalam lisan tidak sudah ada di dalam detak jantungnya itu sudah terukir dengan bahasa berrentak tapi memang harus niat. Terus budal akan ordoari
usahanya baik ya mau dikentek terus biar jadi menok antara barang kita atau barang kita begitu sebaliknya. Jadi awal di orang kita hubungi umpama niate misalnya disik terus itu segala itu sebetulnya sudah bagian dari niat baik rentak memang hati proses kami dulu yang dibangun oleh syukur rentak juga rentak tapi kita harus butuh syariat butuh ibadah fisik ya bicaranya ya dinyanyi dilakoni ya itu loh monggo nuwun pirsa Gua bayar kepingin preso nah kepingin preso ngeten bayar itu berarti termasuk ngapusi kare Gusti Allah napa mboten nggih misale kula dikaitkan kerja Mas Anto Pak Haji Ahmad ini kerja kula nggih insyaallah Pak Haji ini kula saged ugi. Nah, kula pun mungel insyaallah. Ning ternyata kula mboten saged ugi. Niku termasuk kula dosa napa ngapusi napa mboten pun kemawon. Sebab pun nyandak Gusti Allah gitu. Nggih to insyaallah. Kula saged. Ning ternyata kula mboten saged. Pun niku mawon. Penjelasan sing kula gampang nek sering mboten dugi ngono. Sering kalah. Terus terbuka mawon. oh enak Oke, kalau bisa biasa mengarang itu, bisa betul-betul. Oke, berarti betul-betul kalau berani mari. Jadi kita itu kan sebetulnya manusia itu adalah membiarkan ini duit taruh terkadang ini dan sesuai taruh karpe kadang murun duit janji terus gak bisa menyanyi karena ada faktor lain jadi unsurnya banyak jadi Mbak Nurul ini mulai insya Allah ini ada bakal ngawin ini yang lain Ini gak sebabnya kepompon pun mungkin insya Allah seharusnya kan harus datang kegiatan haji gitu. Ini kenyataannya benar kagak itu termasuk ngapusi nopo. Kalau kita ngapusi, insya Allah itu satu insya Allah. Berarti artinya kalau hati kita itu bahasa insya Allah itu kalau kita sapi memang insya Allah upama awal itu insya Allah awal itu pengen terkon terus gak bisa itu kan punya alasan pas untungnya lorong pas duit itu kalau jadi kita bisa menimbang ini mana aku duit itu kalau iki itu antara iki si A harus si B kita pertimbangkan lebih manfaat mana yang kita jalankan. Orang kan mulai insya Allah tanpa alasan kok gak teko kan demokrasi. Jadi dan makanya memang kira-kira tidak membuat. Mulai insya Allah kan kok gak teko mesti punya alasan. Dan alasan itulah bisa dimampu, artinya bisa diampuni karena tidak adil. Saya bisa menyanyi. Jadi bahasa insya Allah itu bahasa apa jenis yo kondisional. Insya Allah ini ada apa-apa itu enak. Insya Allah tapi tak lain-lain. Terkadang insya Allah itu hanya sekedar ucapan biasa. Kalau orang insya Allah memang dalam hatinya itu komitmen tentang kehadirannya, kok orang reko itu nanti punya alasan tertentu. Lepas alasan tertentu, insya Allah nggak reko, nggak ada dulu beda. Jauh ya ngapusi.
Aku siapa ini? Aku siapa ini secara otomatis aku sih pangeran. Man arwah nafsa bakal arwah yang berkonsol wong sing roh awake dhewe karo pangeran ini. Jadi awake dhewe kok sampai muni insyaallah ternyata gak ada alasan lain malah lagi jadi kayak kemenangan Tuhan bikin mempermainkan pangeran. Jadi kayak kemenangan dirimu sendiri awake gak kenal awake dhewe. Pokoknya kalau gak kenal awake dhewe otomatis gak kenal Tuhan. Karena saya pernah dirinya mengatakan tentang Tuhan ini artinya awal itu selalu bukan melek apa yang ada di dalam sama terus saya juga berdebat dari lalu jadi kalau itu mungkin banyak faktor bisa diterima dan tidaknya itu tergantung manusia itu di cara menyikapi itu. Nah, kalau ini insya Allah apa yang mengambil juga aku sama itu, secara otomatis tentunya juga. Ya, insya Allah ya, kebenaran ya, apa benar-benar. Dan lain komentarnya begini nanti ada, itu memang itu tidak bisa semayani. Ya kita harus bisa mementingkan mana yang kita dahulukan. Aku ini mesti mengenal perasaan kok mengenai saya. Kok itu saya yang dulu. Jadi hal itu berbanding ini lebih penting mana antara semayang satu atau itu nah itu yang bisa nyaring mana yang lebih di prioritasnya juga harus mengenai. Jadi kalau lebih banyak ngomong di misalnya sila hukum bertolong supaya tak bercoyo itu aku yang tahu adalah hati komunikasi lagi yang berjauh ya Allah aku ini supaya kalian dengan jauh sekolah kerja aku sih penting di orang aku dan itu berbahaya. Jajannya itu